Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman katsira. Yaqulu Rabbuna ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Para alim, para asatidzah, ustadzah rahimani wa rahimakumullah, semoga senantiasa Allah rahmati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah, serta Ibu Indah Aisyah, yang semoga semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah, sehat wal afiyah fid dunya wal akhirah. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, gitu Pak Dede ya, yang semoga selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah pertama kali kita panjatkan puja-puji syukur ini kehadirat Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha segalanya. Ya, Allah maha segalanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu ini maha mampu. Maha mampu. Mahma ta'azamatil umuri was su'ubat. Sekalipun urusan-urusan yang ada itu berat, urusan-urusan yang ada itu menggunung, sulit, tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Ya. Allah punya nama Al-Fattah. Apa Al-Fattah? Maha. Ayo Bu Guru, Al-Fattah napa Bu Guru? Al-Fattah napa? Maha pembuka. Kalau ada pembuka berarti ada sesuatu yang ditutup. Allah maha pembuka. Apa yang tertutup ini? Yang tertutup jodohnya. Yang tertutup bangun malamnya, enggak pernah bisa. Langsung aja, duduknya langsung di sana. Jadi ini batas akhir ini. Ya, mohon panitia nanti saya biar enggak banyak bicara yang di sini, langsung aja suruh sana. Nggih. Sampai mana tadi ini? Penutup ya. Ya. Ada yang masih sulit sholat malam enggak? Kalau ada yang masih untuk sulit sholat malam, jangan-jangan bukan kitanya yang enggak mau, tapi Allah yang enggak mau menerima kita lagi. Naudzubillah kalau sudah seperti itu. Allah sudah menutup jalan kita untuk mendapatkan kebaikan itu, naudzubillah. Ya, ada yang tertutup. Apa yang tertutup? Rezekinya. Ya. Sama-sama ngajar di SD, sama-sama ngajar di SMP Muhammadiyah, sama-sama mungkin jadi dosen, maaf, barangkali mungkin gajinya sama, tapi nilai rezeki thayyibnya berbeda.
Kenapa yang satu tertutup masalahnya? Kok bisa tertutup Bapak? Innallaha la yahrumu rizqa bidzambi yusibuhu. Allah itu mengharamkan rezeki atas dosa yang diperbuat. Karena dosa yang diperbuat, Allah mengharamkan rezeki yang thayyib. Gajinya sama-sama 1 juta, yang 1 juta ini betul-betul berkah. Yang 1 juta ini bisa menabung haji, yang 1 juta ini bisa untuk infak, yang 1 juta ini bisa untuk bayar syahriah. Tapi yang 1 juta cuma kula nuwun terus pergi. Paham, kula nuwun terus pergi. Ya, gajinya tanggal berapa gajiannya? 16. Oh 15. Kula nuwun tanggal 15, habis itu namung kula nuwun mawon, habis itu mampir kemana? Ndak tahu juluntrungnya. Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang kita takutkan. Kalau ada sesuatu yang tertutup, itu bukan apa ya? Bukan karena Allah itu sekedar menutup begitu saja, tapi karena ada kesalahan-kesalahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya katakan di depan, ada yang tertutup jodohnya. Kenapa enggak sampai dapat jodoh? Coba yang belum nikah siapa? Banyak ya? Tanggal 1 Agustus itu saya meresmikan Josuka. Nah, apa itu? Sebenarnya ini sudah berdiri 1 tahun. Sudah berdiri 1 tahun, tapi baru kemudian kita launching di 1 Agustus kemarin. Josuka itu jodohku sudah dekat. Itu kami buat kelompok putra sendiri, kelompok putri sendiri. Ya, jadi memang saya membuat satu komunitas orang-orang yang siap mau menikah itu masuk di grup Josuka Putri. Nanti di sana ada materi pranikah, ada materi fikih nikah, ada materi siapa-siapa saja yang akan menjadi calonnya, kriteria suami, calon suami yang salih, kriteria mertua idaman sepanjang zaman. Nah, gitu. Memang saya buat kurikulumnya, sudah jadi kurikulumnya. Jadi memang saya buat kurikulum bagaimana supaya pranikah ini nanti ketika mau menikah itu sudah ada kesiapan ilmu. Kalau Josuka putra, jodohku sudah dekat, yang putra itu juga kelompok putra. Namun sayangnya yang mendaftar itu banyak yang putri, padahal gratis loh. Ya, padahal gratis, dan ternyata memang benar sabda Rasulullah SAW, Mbak. Ya, artinya ya wanita itu lebih banyak daripada laki-lakinya. Nanti kalau ada waktu tak bacakan riwayat yang membuat jenengan kaget. Kok memang begitu ya? Iya. Semoga ingat Pak Dede, nanti tolong diingatkan. Oh ini mumpung ingat ya, jadi saya sampaikan ya. Ini Bapak Ibu, ya tadi saya sampaikan. Ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata kepada Sa'id bin Zubair, "Tazawwad ya Sa'id, menikahlah kamu wahai Sa'id. Fa inna khaira rijalin, karena sebaik-baik laki-laki hadhil umat ini, aktsaruhum nisaan, yang banyak istrinya." Wah, datang-datang sudah dapat materi begini, Pak. Enggak, maksud saya begini. Saya membuat komunitas orang-orang yang belum menikah, yang putri sendiri, yang putra sendiri. Ternyata yang mendaftar tuh banyak yang putri. Kemudian di materi pertama, di modul pertama dalam kurikulum ini memang saya sebutkan ini, Mbak-mbak jangan kaget ya, saya bilang begitu. Ada riwayat seperti ini. Apa yang menghalangi kamu menikah? Kenapa enggak nikah-nikah?
Jangan-jangan tadi ada sesuatu yang tertutup Bapak Ibu. Dan ini yang kita takutkan. Makanya tadi di awal saya katakan Allah punya nama Al-Fattah, Maha Pembuka. Maka sebut nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Kalau berdoa sebut nama-nama yang indah itu. Ya Fattah, ya Allah yang Maha Pembuka. Bukakanlah pintu rezeki hamba ini. Bukakanlah pintu masalah hamba ini. Bukakanlah jodoh hamba ini. Bukakanlah hati anak hamba ini yang kaku, yang keras. Bukakanlah hati pasanganku, suamiku, istriku. Seperti itu, Pak. Ya, tidak sekedar kita berdoa, sebut nama Allah di situ. Al-Fattah, Maha Pembuka. Ya. Dan nanti insya Allah di komunitas ini memang kita berikan materi-materi sehingga suami dan istri ini betul-betul matang di dalam mendapatkan ilmu, sehingga dalam mengarungi bahtera rumah tangga ini berjalan di atas dasar ilmu. Mungkin yang mbak-mbak pernah mendengarkan cerita Nusaibah Az-Zahra. Ada yang pernah dengar cerita Nusaibah Az-Zahra? Pernah tahu mbak? Tahu enggak? Oh enggak tahu. Nusaibah Az-Zahra ini kisah nyata yang kemudian dijadikan film. Kisah nyata ini luar biasa. Ya karena dua-duanya memang sudah ada dasar ilmu ya tentu ya. Ini yang kita harapkan. Bapak Ibu guru, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sholawat dan salam Allah semoga senantiasa terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat salam ini sampai kepada keluarga beliau, sampai kepada sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga kita semuanya bagian dari umat yang kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita bertemu kembali. Kita berada di satu bulan yang insya Allah kurang lebih 2 pekan lagi kita akan merayakan pesta besar, pesta kemerdekaan. Ya, tentu ini merupakan hari yang bahagia. Walaupun kemudian cuitan di media sosial sangat luar biasa. Ya, kita tidak pernah akan selamat daripada lisan manusia. Kita sudah berbuat baik saja, orang tetap mengatakan tidak baik, apalagi kita tidak berbuat baik. Indonesia merdeka, pasti ada yang masih memberikan cuitan. Merdeka mananya? Dijajahnya di mana-mana. Bukan dijajah secara perang-perangan, secara perang gitu ya, tapi dijajah ekonominya, dijajah moralnya, dijajah pendidikannya, dijajah. Ya, pasti jenengan akan membaca itu di media sosial. Nanti coba lihat. Menurut saya Bapak Ibu, kita termasuk orang yang komentar atau kita termasuk yang pelaku? Gitu aja. Maunya kan kita menjadi pelaku gitu. Pelaku dalam kebaikan. Kalau kita kemudian ikut-ikutan memberikan komentar yang tidak sehat, komentar yang tidak baik, ya justru malah kita memperbanyak dosa di media sosial. Ya, kita sering loh melihat media sosial luar biasa itu. Yang salafi menghina ustadz yang lain menghina ustadznya salafi, yang muridnya menghina ustadznya kelompok salafi, yang salafi menghina kelompok yang lain. Apa bedanya kemudian saling menghina seperti itu, saling merendahkan seperti itu? Kemarin saya diskusi dengan salah seorang saudara dari salafi. Mas, nahnu fi ba'dil umur nakhtalif fi ba'dil umur. Kita ini dalam urusan-urusan yang lain kita berbeda. Ya, apalagi dalam perkara-perkara ibadah kita banyak berbeda. Tapi kita kan masih muslim ya Mas, saya bilang begitu. Artinya apa yang terjadi di media sosial ini jangan sampai memperbanyak dosa kita di jari ini loh. Ya, Ustadz fulan begini, ustadzmu tuh kayak gini, ustadzmu juga kayak gini. Naudzubillah, banyak dosa kita. Maka di hari yang bahagia, di bulan yang bahagia, di tahun yang bahagia ini, ya setidaknya menjadikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini baik. Ya, cukup orang dikatakan buruk adalah ketika dia berada di tengah orang-orang yang baik
di tengah-tengah orang yang baik, tapi dia tidak bisa menjadi baik. Orang itu dikatakan buruk manakala dia berada di tengah orang-orang yang baik, tapi dia tidak bisa menjadi orang yang baik. Guru itu menjadi guru yang bodoh ketika berada di tengah guru-guru yang pintar, tapi dia tidak bisa niru kepintarannya. Guru itu tidak soleh manakala melihat guru yang lain soleh, sholat duhanya bagus, baca Qur'annya bagus, ibadah sunnah rawatibnya bagus, tapi dia nggak bisa mencontoh itu. Dia nggak bisa menjadi soleh. Walaupun itu pesantren, Ustaz, walaupun itu pesantren, ya, walaupun itu boarding school. Kalau hanya sekedar hadir menjadi guru banyak, Pak, banyak. Tapi lihatlah, kita melihat sekian tahun yang lalu, di tahun 90-an lah yang saya masih menangi karena saya lahir 86, apalagi yang 70. Yang namanya guru itu seperti apa, Bapak? Tidak ada sertifikasi zaman itu, ya. Tapi lihatlah bagaimana akhlak seorang guru, bagaimana keikhlasan seorang guru yang datang tidak hanya mengajar, yang datang tidak hanya sebagai seorang mu'alim, tapi juga menjadi seorang murabbi. Tidak hanya datang mengajar, tapi dia juga membina. Tidak hanya sekedar mengajari 1 tambah 1 2, tapi juga mengajarkan bahwa angka 1 itu punya makna, angka 2 itu mempunyai makna. Kemudian anak keluar itu penuh dengan akhlakul karimah. Sekarang Bapak, mari kita evaluasi Bapak Ibu. Kita evaluasi bersama dan kita sama-sama tahu sekarang tidak ada yang ditutup-tutupi dengan adanya media sosial. Bagaimana seorang guru yang tidak menjadi panutan banyak sekali. Anak pulang dari pesantren malah jadi bejat banyak sekali. Anak keluar dari pesantren malah malas sholatnya banyak sekali. Loh, kamu tuh dari pondok malah nggak sholat, gimana toh? Loh, kamu tuh sudah kelas 6, sudah lulus, sudah dipanggil ustadz loh. Loh, kamu tuh guru loh, kamu tuh guru agama loh. Loh, kamu tuh guru akhlak loh. Kamu tuh guru Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Kamu itu guru. Tapi nggak ada yang bisa dilihat dari seorang murid mana yang tak jadikan contoh ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya karena saya banyak berbicara di depan guru ya. Jadi tunjukkan bahwa jenengan itu betul-betul guru gitu. Betul-betul seorang murabbi, betul-betul seorang ustadz gitu. Memang jadi ustadz itu enggak enak, Pak Dede, enggak enak. Mau makan di pinggir jalan itu lihat kanan kiri. Gegek nanti ketemu muridnya, jangan-jangan nanti ketemu jamaahnya, gitu kan? Jadi ustadz itu enggak enak. Ketika makan ketemu jamaah saja sambil ngumpet-ngumpet. Aduh, malah ketemu, ya Allah semoga enggak dibayari, semoga enggak dibayari. Alhamdulillah ternyata dibayari juga gitu kan. Duh, malu loh, gak enak, jadi gak bebas. Harusnya ketika mau bayar sendiri itu ngambilnya apa saja. Ini karena ketemu jamaah jadi mau ngambil banyak, malu Pak. Seorang guru pun juga demikian. Ya, apalagi naudzubillah ya, saya melihat ada guru, ya Allah, playgroup Aisyah pergi ke Artos ini, gak pakai jilbab. Kebetulan di depan mata saya sendiri, anak murid, anak saya manggil, Abi, itu ada ustazah. Shh, maksud saya jangan dipanggil nanti tidak dia malu. Dipanggil beneran, ustazah gitu. Duh, sedih aku gitu. Maaf Ustadz, saya lupa nggak pakai kerudung. Lupa, gimana? Banyak amal usaha, tenaga di amal usaha Muhammadiyah, baik itu rumah sakit maupun pendidikan, yang masih meremehkan sholat. Nggih napa mboten? Walaupun di pesantren. Coba ada yang ketika azan yang kemudian langsung ke masjid, sedikit sekali. Dan evaluasi ini kami sampaikan ke MKSDI. Coba Bapak Ibu, ayo kita perhatikan aum kita ini, guru-guru kita, tenaga kesehatan kita, ya karena saya di tenaga kesehatan di rumah sakit, jadi saya sampaikan, saya betul-betul mewanti-wanti, ayo
dalam perkara sholat ini jangan diremehkan. Man doya'aha fahuwa 'alaiha adya. Siapa yang meremehkan sholat, maka dalam perkara yang lain mesti terremehkan, mesti ditinggalkan. Dan jangan harap kalau kemudian kita menghadap Allah untuk berdoa, kemudian Allah langsung mau menjawab. Belum tentu, Pak. Ya, belum mau, belum tentu. Ya, itulah kita manusia. Saya ingat akan apa yang disampaikan oleh Dr. Fakhrudin Faiz, ya. Beliau memang ahli filsafat di UIN Yogyakarta. Beliau menyampaikan manusia itu sebagai makhluk. Manusia itu mukarrom, artinya mulia. Ya. Bahwa kemudian manusia itu adalah sebaik-baik ciptaan. Kemudian manusia itu ada makhluk, ada mukarrom, ada mukallaf. Kita mempunyai beban syariat. Ya, beban syariat kita itu apa saja? Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Ya, hifdzul mal, menjaga harta. Kita mempunyai beban-beban itu. Kalau kita ada satu kewajiban yang kemudian tidak dilaksanakan, maka terkena dosa dari kewajiban itu. Ada apa tadi yang pertama? Mukarrom, kemudian makhluk, kemudian mukarrom, kemudian yang ketiga tadi mukallaf, yang keempat adalah mukhayyar. Manusia itu mukhayyar. Mukhayyar itu apa? Milih, bebas memilih. Ya, ada baik diambil, kalau nggak mau ngambil ya silahkan, maunya ambil yang buruk ya silahkan saja. Mukhayyar, Pak, manusia itu. Ada waktu ngaji ya silahkan, nggak mau ngaji ya silahkan, nggak apa-apa, bebas kok. Ya, kalau kami di rumah sakit PKU, ya kami wajibkan seluruh karyawan untuk mengikuti pengajian Ahad pagi di cabang masing-masing. Nggak peduli kalian latar belakangnya NU, nggak peduli kalian latar belakangnya LDII, nggak peduli kalian latar belakangnya Salafi, nggak peduli. Karena kalian bekerja di Amal Usaha Muhammadiyah harus mengikuti kegiatan yang dibuat oleh cabang masing-masing atau ranting masing-masing. Malu, ya, nyarinya makan di Muhammadiyah tapi nggak mau menghidupkan Muhammadiyah. Golek upone ning Muhammadiyah tapi disuruh mengembangkan Muhammadiyah nggak mau. Dia sudah merasa bahwa ketika mengajar itu sudah menggiatkan Muhammadiyah. Belum. Kita baru sebagai pekerja, Bapak Ibu, belum sebagai abdi Allah. Ya, kita belum menjadikan abdi Allah ini, masih sekedar mengajar saja. Nah terus bagaimana? Panjenengan adalah sebagai dai-dai di masyarakat. Anak tidak sekedar dididik, pelajaran selesai kemudian pulang, kemudian mainan HP, kemudian istirahat, tidak. Tapi ada tanggung jawab penuh bahwa anak ini ketika besok dewasa, dia tahu jati dirinya. Anak didik ini, apalagi yang di pesantren MBS ini, yang santrinya sudah SMP, SMA, sudah dewasa, Masya Allah. Nah ini harus betul-betul anak ini ya ketika keluar dia sudah betul-betul menjadi salih. Ya, anak yang betul-betul kenal terhadap dirinya sendiri. Ini manusia, mukhayyar. Mukhayyar itu memilih. Silahkan mau milih yang baik atau milih yang buruk. Itu sebuah pilihan. Dan kedua-duanya ada balasannya. Dan ini yang kelima, majzi. Manusia itu adalah orang yang berhak mendapatkan balasan. Manusia yang berhak mendapatkan balasan. Balasan apa? Balasan kebaikan atau balasan keburukan. Apakah itu nanti pahala, apakah itu nanti siksa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini muhasabah di awal sebagai bentuk rasa syukur kita. Negeri kita diberikan kemerdekaan oleh Allah, ya. Kemudian luasnya cuitan-cuitan nanti bahwa ada yang mengatakan kita belum merdeka lah, kita baru merdeka ininya ini saja, yang ini belum merdeka. Silahkan kita memaknai masing-masing, tapi jangan sampai habis selesai sibuk di situ kemudian kita nggak menjadi solih. Jangan. Harapannya kita ini menjadi
solih. Harapannya kita menjadi orang yang bisa berbuat baik. Ya, jangan sampai tadi kita itu cukup menjadi orang yang buruk ketika hidup di lingkungan yang baik, tapi kita tidak bisa menjadi baik. Hidup di tengah orang-orang yang solih, tapi kita tidak bisa menjadi solih. Hidup di tengah orang-orang yang rajin sholat, tapi kita termasuk orang yang tidak rajin sholatnya. Hidup di tengah orang-orang yang kalau tahajud itu mudah sekali, tapi ternyata kita nggak bisa bangun barangkali hanya untuk tahajud. Barangkali alarm sudah kita nyalakan, ya, tapi hati ini nggak mau bergerak, hati ini males, jiwa ini males. Jangan-jangan bukan sekedar males, tapi Allah yang nggak mau ketemu dengan kita. Akhirnya betul-betul dipupuklah rasa malas itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis turuno, aku ora butuh. Tapi ketika Allah hadir dengan cintanya, yang zilu Rabbuna azza wa jalla kulla lailatin fis sama'i dunya. Allah itu turun di langit dunia setiap hari. Setiap hari Allah turun di langit dunia. Allah memberi siapa yang minta, Allah ngabulkan siapa yang berdoa, Allah ngampuni siapa yang minta ampunan. Tapi aktsarun nasi, kebanyakan manusia yang ada ini pada terlelap dengan tidurnya. Sudah tahu kebutuhan di siang hari itu banyak, tapi enggak mau bangun di malam hari untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalaka finnahari sabhan tawila. Sesungguhnya kamu urusan di siang hari itu panjang sekali urusannya. Mbok ya, ayo Bapak Ibu guru sholat malam. Kemuliaan jati diri seseorang itu terlihat kalau dia rajin sholat malam. Kehormatannya itu akan dijaga oleh Allah itu kalau dia sholat malam. Urusannya itu akan selalu dimudahkan oleh Allah itu kalau dia rajin sholat malam. Menghadapi murid yang tidak bisa mikir, menghadapi murid yang dedel, menghadapi murid yang keras, yang ngeyel, ambillah murid-murid itu di malam hari kepada Allah, laporkan sama Allah. Supaya apa? Yang memiliki hati-hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dasar kita manusia, kita mempunyai sifat yang betul-betul sudah diciptakan oleh Allah itu. Apa? Ada yang bisa menjawab? Kita punya sifat dasar manusia yang Allah ciptakan, yang itu kalau nggak dirubah maka kita dalam sifat dasar itu apa? Malas, lemah. Ya, lebih jelasnya adalah lemah. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. An-Nisa ayat 28. Allah menginginkan kalian itu ringan, mudah. Saking mudahnya, sholat gak bisa berdiri suruh duduk, gak bisa duduk disuruh berbaring. Saking mudahnya. Di saat puasa Ramadan, karena dalam keadaan safar, biar mudah, dah gak usah puasa gak apa-apa. Tuh, saking mudahnya Pak. Tidak ada syariat Islam ini yang diberikan oleh Allah dengan berat, gak ada. Termasuk pokok permasalahan tadi, jilbab. Ya, kalau ada yang wah nggak enak ya jadi perempuan harus jilbaban, enak laki-laki nggak usah pakai jilbab gitu kan? Nggak bisa Pak, Ibu. Syariat Allah itu diturunkan nggak ada yang memberatkan manusia, karena Allah sendiri mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menciptakan manusia itu lemah. Lemah di sini banyak sekali tafsirnya. Saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama adalah yang dimaksud dengan lemah di sini adalah idza hadarahun nisa, ketika datang kepadanya wanita. Lemah yang pertama adalah ketika seorang laki-laki dihadirkan seorang wanita, dia lemah. Nih, kalau Rasulullah SAW bersabda begini, tidak ada fitnah yang paling besar umatku ini selain daripada wanita. Jadi ibu-ibu tolong ya jangan ganggu kami. Gitu maksudnya. Enggak ganggu kok Tat, itu laki-lakinya aja yang GR gitu kan. Maksudnya ganggu begini, bukan mengganggu, menggoda bukan. Pakailah pakaian yang baik, pakailah pakaian yang santun, bicaralah dengan bicara yang baik, ya. Kalau kemudian berbicara dengan Pak Dede kok dengan lemah gemulai, Pak Dede, Assalamualaikum, gimana kabarnya Pak Dede? Ya Allah, apa rasanya Pak Dede? Pak Dede manusia juga. Ya, loh Ustadz pun juga
Iya, berapa banyak ustadz dan kiai yang kemudian jatuh di dalam perkara wanita, Pak. Maaf kalau ada ustadz mengatakan kok nggak tertarik dengan wanita, bohong. Ini tafsir, Pak. Ini Al-Quran. Wa khuliqal insanu du'ifa. Allah ciptakan manusia itu lemah. Dan di grup Josuka tadi, ini yang baru datang barangkali belum tahu. Yang putra Josuka itu jodohku sudah dekat. Bagi yang belum punya istri ataupun punya suami, semoga nanti bisa ikut grup. Nanti grupnya tak share gitu. Artinya nanti ada pembinaan supaya mendapatkan calonnya itu mudah. Nah, di dalam grup itu tak sampaikan, para wanita jangan pernah memberikan godaan-godaan kepada laki-laki. Ya, walaupun tidak menggoda pun, Ustaz saya itu enggak menggoda, saya itu biasa saja, tapi laki-lakinya itu yang agak, kalau bahasa anak muda agak gatel Ustaz. Ya sudah, jenengan enggak salah gitu loh. Berarti laki-lakinya ini memang yang ini lemah. Yang pertama adalah lemah wanita. Apakah Rasulullah juga beliau menjadikan Allah menjadikan aku itu indah itu di dalam perkara wanita, dalam perkara sholat. Tapi Rasulullah SAW adalah manusia yang suci, manusia yang mulia, manusia yang tetap menundukkan pandangannya di depan wanita, manusia yang sangat luar biasa. Allah jaga beliau. Oleh karena beliau juga bersabda, yang menghancurkan umat ini adalah nanti wanita. Maka sebagai seorang wanita, ya mari ya jagalah ya supaya tidak terganggu oleh laki-laki dan tidak mengganggu laki-laki. Yang laki-laki juga demikian, Mbak. Ya karena kita tinggal di satu lingkup sekolahan gitu kan. Ya memang betul-betul harus menjaga betul, hati-hati menjaga hati kan begitu kan? Iya, hati-hati menjaga hati. Itu. Ini yang pertama tentang lemah, makna lemah. Lemah yang kedua, ya, maaf, makna yang pertama tadi bukan berarti lemah syahwat, bukan ya. Karena ada orang itu ada keinginan tapi dia sudah lemah dua-duanya juga ada. Artinya lemah di sini pokoknya lemah ketika menghadapi seorang wanita. Lemah yang kedua di sini adalah lemah fisiknya. Allah menjadikan kita lemah fisiknya. Bahwa kita nggak akan mampu, Pak, untuk menyelesaikan satu perkara sendirian. Kita pasti meminta bantuan orang lain. Ya, tidak boleh menjadi manusia yang sok bisa, tidak boleh menjadi seorang manusia yang sok pintar, tidak bisa. Kita pasti membutuhkan orang lain. Sesama kita butuh. Saya butuh bantuan ibu-ibu, mbak-mbak. Saya juga butuh bantuan mas-mas, bapak-bapak. Sama, kita saling membutuhkan. Ya karena kita lemah. Nah, oleh karena kita lemah, senantiasalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah enggak kita dalam keadaan kritis? Kritis itu apa? Kritis itu apa ya? Terjemahnya enaknya ya. Ya, susah ya. Saya kalau bilang kritis, pikiran jenengan di mana? Sakit. Sebenarnya tidak hanya sakit, darurat. Sakit bisa kritis ekonomi, bisa kritis kesehatannya, bisa kritis keadaannya, bisa kritis ya kehidupannya. Minta tolong sama orang tidak ada yang mau nolong. Teman-teman pada menjauhi, di WA nggak bales, di WA nggak nanggepi, malah diblokir, ya kan? Anak meninggalkan, istri meninggalkan, suami meninggalkan. Wah kayaknya dunia itu sudah sempit, jalan sudah buntu dan tidak ada kemampuan lagi. Katanya Allah itu mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Katanya enggak membebani suatu kaum ya, kecuali kaum itu pasti mampu. Nah ini saya betul-betul enggak mampu ini. Bukan tidak mampu. Ini menunjukkan bahwa kita itu lemah. Dan memberikan sebuah perintah hidayah bahwa kita harus kembali kepada Allah. Rasulullah sendiri mengajarkan doa kritis. Kalau kita dalam keadaan kritis Bapak Ibu, punya masalah nggak selesai-selesai, punya masalah nggak rampung-rampung, banyak orang menjauhi, banyak orang membenci, banyak orang memfitnah, banyak orang membuli, apapun masalah jadi satu, yang kalau kita nggak punya iman dan Islam, jalan satu-satunya adalah bunuh diri. Maka jangan terburu-buru bunuh diri.
Karena terburu-buru juga terbagian dari sifat manusia. At-ta'ani minallah wal ajalatu minasyaiton. Tenang itu dari Allah, kesusu itu dari setan. Kalau bunuh diri berarti dia nggak punya tawakal. Masalahnya belum dipasrahkan kepada Allah, masalahnya nggak disandarkan kepada Allah. Rasulullah memberikan tips kalau kita mempunyai masalah dalam keadaan kritis seperti itu. Apa tipsnya? Ikuti doa saya. Ini doa Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karim. Sekali lagi, la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karim. Doa ini dibaca ketika kita dalam keadaan betul-betul tertutup, betul-betul dalam keadaan kritis, betul-betul dalam keadaan kayak nggak ada yang membantu lagi, di luar kemampuan kita sebagai manusia, di luar kemampuan kita sebagai manusia, ya, maka pasrahkan masalahnya kepada Allah. Allahumma inni tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, aku tawakalkan ini kepadamu ya Allah. Saya dah nggak mampu lagi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kalau masalahnya sudah ditawakalkan kepada Allah, Allah nanti yang memperhitungkan. Innallaha balighu amri. Allah yang memegang urusan kita. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Setiap kita takarannya berbeda-beda. Ada yang diselesaikan langsung, ada yang diundur, ada yang dikabulkan besok. Ada yang dikabulkan besoknya lagi, ada yang dimudahkan besoknya lagi. Setiap perkara ada hikmahnya. Hikmah itu apa? Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Wa man yu'tal hikmah, barang siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira. Orang yang diberikan hikmah mesti diberikan kebaikan yang banyak. Lihat saudara kita kecelakaan, kemudian masuk rumah sakit, kemudian kita nasihati, yang sabar ya mbak, semoga ada hikmahnya. Hikmahnya apa ya? Wong kecelakaan kok semoga ada hikmahnya? Kita tidak tahu. Satu, boleh jadi hikmahnya menjadi baik, lebih ngati-ngati. Terus dia muhasabah, iya ya, aku tuh orangnya tuh egois, aku tuh orangnya itu jahat, aku tuh orangnya tuh sombong. Kemudian Allah ingatkan ini, ada hikmahnya. Hikmahnya lagi, motornya dapat ganti, kan minimal itu, dapat baru, kan gitu. Tidak tahu, ada hikmahnya. Ya, jangan terburu memvonis Allah dulu, jangan terburu menuduh Allah dulu. Sakit pun juga demikian. Orang diberikan sakit itu ada hikmahnya. Nggak tahu apa nanti hikmah yang Allah berikan. Yang jelas hikmah itu isinya kebaikan. Kalau sudah diberikan sakit, sudah diberikan balak, sudah diberikan musibah bertubi-tubi kok nggak jadi baik, berarti memang orang itu dijauhkan dari hikmah. Saya kemarin bercerita, tak ulangi lagi Pak Diding ya, waktu di Unima kampus 2. Saya bercerita, Baitul Arqam dasar mahasiswa Unima beberapa tahun yang lalu itu ada mahasiswi yang kemudian datang ke saya, Ustadz saya mau cerita boleh? Boleh. Beliau mahasiswi ini cerita, Ustadz saya dan ibu saya itu sering membantu teman kami yang tidak punya apa-apa, bahkan kami sering memberikan sembako, kami sering memberikan ya makanan, beras, minyak, telur. Kami juga sering memberikan uang
Bahkan kadang-kadang uang yang kita berikan ke ibu ini, ibunya dia, itu juga untuk membayar kuliahnya. Tapi teman saya yang kuliah itu nggak tahu kalau ibunya sering saya bantu. Apakah saya harus memberitahu kepada teman saya, Ustadz? Karena teman saya ini suka membuli saya, suka menyakiti saya. Bahkan kalau lagi duduk-duduk di kantin, itu mesti langsung dia menjauh dan benci sama saya, bahkan sering mempermalukan saya di depan teman-teman. Apakah saya harus memberitahu kalau ternyata ibunya dia, sangunya dia, uangnya dia itu yang sering memberi saya? Saya katakan sama mahasiswi ini, enggak usah Mbak. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Lakukan saja, amalkan saja. Allah nanti menjadi saksi, Rasulullah menjadi saksi, orang-orang mukmin menjadi saksi. Yakin saja, nanti pada waktunya akan tahu sendiri. Kemudian saya katakan, ini berkaitan dengan hikmah ya, ada hikmahnya. Selang 1 bulan 2 bulan mbaknya memberitahu saya, Ustadz, ibu yang sering saya tolong itu meninggal, ibunya teman saya. Sebelum meninggal ibunya mengatakan, Nduk, bahasanya ya, Nduk, sebenarnya yang sering ngasih beras, sering ngasih telur, sering ngasih minyak, sering ngasih uang, termasuk membayar SPP kamu, termasuk ngasih uang saku kamu, itu ibunya si ini. Kamu nanti ketemu terima kasih, selama ini saya nggak boleh ngomong, tapi kayaknya karena ibu mau meninggal, tahu mau meninggal, nanti kamu temui dia, terima kasih. Karena ini janda ya, bapaknya si mahasiswi ini sudah meninggal. Kemudian ditolong itu. Coba apa yang terjadi Pak Ibu? Nangisnya luar biasa, sedihnya luar biasa. Akhirnya menemui, kemudian minta maaf. Kemudian saya katakan, saya tanya, Mbak jenengan memaafkan toh? Ya Ustadz, saya memaafkan. Walaupun ujian di awal itu berat untuk memaafkan Ustadz. Tapi apalah kita, ya kita nggak memaafkan, itu juga nggak berpengaruh kok. Kalau kita memaafkan justru memberikan pengaruh yang luar biasa. Pengaruh apa? Kalau dia ada niat untuk minta maaf, berarti dia diampuni oleh Allah. Kalau dia nggak minta maaf, dia tidak pernah mendapatkan ampunan Allah. Sedangkan Allah mempunyai sifat afuwun, maha memaafkan. Ini akhwati fillah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ada satu nasihat Imam Syafi'i, ini apa namanya, hikmah kita apa ya? Ya hikmah kita melalui 1 bulan kemerdekaan ini, yang sekali lagi pesan untuk diri saya pribadi dan kita semuanya, harus menjadi orang yang lebih baik, harus menjadi orang yang lebih solih. Kalau boleh saya kasih tema itu apa ya? Merdeka negeriku, semangat ibadahku, ridho dan jannah tujuanku, gitu. Kalau boleh saya kasih tema, merdeka negeriku, semangat ibadahku. Jadi ibadahnya semangat gitu. Ridho dan jannah tujuanku. Loh kok begitu? Iya. Siapa yang menjamin kita ini masuk surga? Ada yang yakin kalau kita ini dijamin masuk surga? Kalau Rasulullah bersabda begini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam silsilah as-sahihah. Wa'adani Rabbi azza wa jalla, Allah berjanji kepadaku, ayudkhilal jannata min ummati, untuk memasukkan surga kepada umatku. Ya, jadi umatku ini akan mendapatkan surga sab'una alfan, itu 70.000 orang. Allah berjanji kepada Rasulullah, ada 70.000 orang yang masuk surga bi ghairi hisabin wala azab, tanpa hisab, tanpa azab. Ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ma'akulli alfin, setiap 1000-nya, sab'una alfan, ada 70.000 lagi. Wa thalathu hasiyatin, dan 3 cakupan min hasiyati Rabbi azza wa jalla, dari cakupannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf,
kita masuk yang 70.000 itu enggak? Maaf enggak? Masuk enggak Mas? Masuk enggak? Enggak tahu ya? Enggak tahu kita masuk 70.000 atau enggak. Karena 70.000 itu sudah diambil para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in gitu ya. Generasi abad 100 ke bawah itu mungkin sudah ada 70 ribuan orang. Tapi kan Rasulullah memberikan semangat. Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah jannah Firdaus. Kalau kamu berdoa, mintalah jannah Firdaus. Innahu min ausatil jannah wa a'lal jannah. Sesungguhnya surga Firdaus itu ada di tengah-tengah surga dan atasnya surga yang lain. Ya, surga yang lain. Saya membuka tafsir sungai-sungai di surga Firdaus. Itu ada di dalam surah Muhammad. Ada sungai Khomer, ada sungai susu. Ya, Masya Allah, Khomer tapi tidak menjadikan mabuk. Berarti kalau ada sungai, berarti ada apa? Kalau ada sungai berarti ada apa, Pak? Kalau ada sungai berarti ada laut. Dan Ibnu Katsir mengatakan ada lautnya. Sungai susu, sungai madu, sungai Khomer, sungai air yang segar. Berarti ada muaranya itu di laut. Dan itu bisa dirasakan oleh umat Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga. Lebih egoisnya lagi begini. Maaf ya, bukan egois dalam arti jelek, bukan ya. Artinya egois di sini maksud saya egois yang positif. Udahlah mereka biar rame-rame di media sosial, udahlah mereka biar seperti itu dalam kehidupannya begitu. Yang penting aku tuh menjadi orang yang baik dan mau mengajak orang untuk menjadi baik. Kalau yang saya ajak nggak mau menjadi baik ya silahkan. Toh hidayah juga dari Allah. Tapi kalau kita nggak bisa menjadi baik Bapak Ibu, ya sudah. Sejatinya kita belum menjadi manusia yang sebenar-benarnya, belum menjadi khairul bariyah. Karena khairul bariyah itu adalah orang yang baik. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Kalau yang beriman, beramal saleh berarti khairul bariyah. Kalau enggak, ya enggak gitu. Khawatirnya kita nanti masuk golongan itu. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina ulaika hum syarrul bariyah. Ya, seburuk-buruk makhluk ya. Nah, ini ada satu. Berapa menit lagi Pak Didi? 5 menit lagi Pak. Bismillah, semoga cukup ya. Da'il ayyama taf'alu ma tasya. Biarkanlah hari-hari melakukan apa yang ia inginkan. Watib nafsan idza hakamal qada. Lapangkan dadamu untuk menerima ketetapan takdir. Terserah mau merdeka atau tidak, mau bulan Agustus maupun September mau Oktober. Terserah, toh hari juga akan berjalan. Innama anta ayyam. Sesungguhnya kita itu bagian dari hari-hari itu. Tidak terasa tiba-tiba sudah usia 30, tiba-tiba sudah usia 40, tiba-tiba sudah usia 40, sudah 50. Ya Allah kok wis nikah, ya Allah kok wis dadi mbah, ya Allah kok wis duwe putu. Loh wingi kan kuwi saiki sing ngajar kuwi iki biyen muridku lho. Pun ngoten apa dereng? Sampun, Bu. Enggak peduli. Watib nafsan idza hakamal qada. Lapangkan dadamu untuk menerima takdirnya Allah. Bismillah. Alam nasrah laka sadrak. Lapang dada kita. Nggih? Harus banyak lapang dadanya, nanti enggak. Kalau enggak lapang nanti jadi sempit. Kalau sempit nanti jadi penyempitan. Kalau penyempitan nanti kena jantung koroner. Nah, pasang ring 1, pasang ring 2. Hati-hati, naudzubillah. Semoga disehatkan jantungnya semuanya. Ya, amin. Wala tajza' li haditsatil layali fama li hawaditsid dunya baqa. Jangan lemah untuk menghadapi kejadian-kejadian zaman. Fama li hawaditsid dunya baqa. Peristiwa-peristiwa dunia itu tidak akan pernah berhenti. Maksudnya apa? Jangan pernah menjadi orang yang lemah. Jangan baperan. Dikit-dikit baper, ngono wae dipikir, wes mlaku wae. Jalani aja. Karena perkara dunia nggak akan pernah berhenti. Siapa yang memberhentikan? Alhaqumut
takatsur hatta zurtumul, mati baru sudah. Kan kejadian begitu kan cuma berulang-ulang. Hanya manusianya saja yang berbeda. Mungkin apa mboten, Pak? Ya, ada enggak orang yang seperti Firaun? Ada enggak orang yang seperti Abu Lahab? Ada enggak orang yang seperti Abu Jahal? Ada enggak orang yang seperti Musailamah? Ada enggak orang yang seperti Utsman? Ada enggak orang yang seperti Urmar? Ada. Sepanjang zaman ada orang yang jahat, ada orang yang baik, dan apa ya? Peristiwanya itu aja, hanya berganti orangnya saja. Oke. Nah, wa kun rajulan al ahwami jaldan wa shimatukas samajat was sakha. Jadilah dirimu orang yang tegar untuk menghadapi kesulitan. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil kalim. Allahumma inni tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Bismillah, melaku, madep, mantep, jalani. Ada batu yang besar, angkat bersama-sama, pecahkan bareng-bareng. Ada batu yang sedang, angkat berdua, insya Allah berani. Ada batu kecil, ambil pakai kaki, tendang aja nak minggir dewe. Ada uang, ambil masukkan saku buat jajan. Enak ya. Ada masalah, yaudah hadapi. Bismillah, Allahumma la sahla, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita punya itu semuanya. Sementara ciri khas kita adalah orang yang baik. Jangan sampai tercederai kita untuk menjadi orang yang baik. Wala tarah samahata min bakhil fama fin narid dham'ani ma'un. Jangan berharap sama orang yang pelit. Jangan berharap sama orang yang bakhil. Jangan pernah senyum sama orang yang sulit senyum. Duh, kok nggak boleh senyum? Orang itu sulit senyum kan harus disenyumi. Betul. 1, 2, 3 kali nggak mau senyum, doakan. Doakan. Kalau perlu kita nggak senyum dulu supaya tahu rasanya tidak disenyumin. Jangan berharap Pak sama orang yang nggak pernah ngasih-ngasih. Ya, toh juga nggak dikasih kok. Tapi berharaplah kepada Allah. Nanti akan dikasih melalui jalannya Allah. Karena sesungguhnya api tidak akan pernah memberi air. Ya, masih yang hampir terakhir Pak, hampir terakhir. Amtiri lu'lu'an sama'an sarandib wa fihi wa fildi abara tukruru tibron. Wahai langit sarandib. Langit sarandib itu apa namanya? Nama satu daerah yang ada di India. Turunkan hujan mutiara. Wahai sumur, sumurnya namanya sumur tukrur. Limpahkanlah emas dari dasarmu. Itu memang sumur yang terkenal kalau dibuka itu setiap tanahnya itu kalau dibuka mesti isinya emas. Ya kalau di sini ya di Papua lah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita nggak tergiur. Mau jabatan, mau naik pangkat, mau naik gaji, mau naik apa saja silahkan. Ada ya disyukuri, kalau nggak ada ya dicari minta sama Allah. Ada dinikmati saja, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Kita jalani hidup ini, gitu kan? Nah, gitu kan? Rawahu, lakukan aja. Kalau nggak menjadi soleh sama saja. Kalau nggak menjadi baik sama saja. Ana in istulas tu'ati mukutan. Aku kalau hidup nggak takut kelaparan. Wa imuttu las tu'ati mukobron. Kalau aku mati nggak bakal takut untuk nggak dapat kuburan. Jangan khawatir. Kalau mati nggak usah takut kalau nggak dapat kuburan. Yang bingung yang hidup. Yang bingung yang hidup. Kalau udah mati nggak usah khawatir. Kadang-kadang ada orang pengen, ya Allah aku nanti mati gimana, anakku kayak gimana, istriku bagaimana, lu nanti gini bagaimana, nggak usah mikir. Yang kita pikirkan adalah bekal untuk kematian. Yang hidup itu dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Himmati himmatil muluk, nafsi nafsil huriyah. Cita-citaku adalah cita-cita para raja. Fokus untuk menjadi orang yang baik, fokus kepada anak yang harus kita didik menjadi baik, fokus untuk mencarikan calon menantu yang solih, solihah, fokus untuk pada pekerjaan. Aku sebagai guru, aku harus tanggung jawab terhadap pekerjaanku. Aku punya murid, aku punya tanggung jawab. Bismillah, saya jalani. Jangan sampai gajinya kita menjadi gaji buta. Peraturan masuk jam 7, datang jam setengah 8, 30 menitnya ini kemana?
Kita makan nggak 30 menitnya itu. Ini kalau ekstrim loh. Saya kaget dengan seorang kakek-kakek di Weleri. Setiap kali terlambat mesti nulis, Pak. Setiap kali terlambat mesti nulis. Di akhir bulan gajian itu terlambatnya dihitung, kemudian dikurangi. 1 jamnya berapa kemudian dikurangi. Ini bukan punyaku karena aku terlambat. Jangan sampai anak-anak nggak mendapatkan ilmu, hanya kita kasih tugas. Di akhir bulan kita gajian, kita nikmati semuanya. Lah kok enak anak berhak untuk mendapatkan penjelasan, anak berhak untuk mendengarkan jawaban kita, anak berhak untuk bertanya dan kemudian mendapatkan ilmu kita supaya berkah gajinya itu. Wa idza ma qana'at bil quti umri, terakhir, jika aku telah merasa cukup dengan makananku seumur hidupku, falimadza azuru Zaidan wa Umar, lalu untuk apa aku mengunjungi Zaid dan Amr? Kalau sudah mengatakan la haula wala quwata illa billah, kalau sudah mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, kalau sudah mengatakan astaghfirullahal azim, kalau sudah mengatakan la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim, maka manusia yang lain tertutup. Kalaupun minta tolong sebatas muamalah manusia, kalau enggak mau menolong enggak usah dipaksa. Allah cukup sebagai penolong. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga di bulan yang Allah rahmati ini dan semoga Allah berkahi, kita menjadi orang-orang yang baik. Ya, kemerdekaan mengingatkan kita pada para ulama kita yang turut berjuang. Kemerdekaan juga mengingatkan kita pada makna kebenaran merdeka itu. Kita bisa beribadah dengan baik, semakin menjadi solih, dan semoga Allah berikan kepada kita ridho dan jannahnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma yassir umurana wa yassir umura walidaina wa yassir umura ahlina wa yassir lana kullal umur. Allahumma ishna 'aisha su'ada hayatan thayyibah wa amitna mauta syuhada husnal khatimah wa adkhilna fi zumrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah ilmu kita pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.